gewusst hätte, wie all das ausgehen wird. Bin einer der meistgesuchten Hacker der Welt. Ich bin Benjamin. Und das ist meine Geschichte. Oke, jadi di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Who Am I yang dirilis pada tanggal 6 September 2014 lalu. Dan saya tidak akan memberikan banyak spoiler di awal, maka dari itu langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu, ada baiknya jika kalian tekan tombol subscribe dan juga like pada video ini sebagai bukti bahwa kalian support saya untuk upload video baru setiap harinya. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Di awal film ini kita akan diperlihatkan seseorang yang bernama Benjamin sedang diinterogasi di kantor Europol Jerman. Dia diinterogasi oleh seorang agen Europol yang bernama Anne Lemberg. Kemudian Benjamin bercerita tentang masa lalunya, bahwa ayahnya telah kabur dari Perancis di saat dia baru lahir. Dan ibunya bunuh diri di saat usianya berumur 8 tahun. Mungkin ibunya bunuh diri karena sudah tak tahan harus menghadapi semua beban hidup ini yang terus melanda setiap hari, seperti di dalam film Suara Hati seorang istri yang endingnya sangat sulit sekali untuk dijelaskan. Ngomong apa sih anjing? Namun kemudian si Hani menyela dan mengatakan, "Saya tidak peduli. Yang saya mau adalah informasi tentang Clay dan juga Pran." Kemudian Benjamin mengatakan bahwa setiap detail itu penting, lalu berkata, "Meretas sama seperti sulap, sama-sama untuk menipu orang." Dan si Benjamin menjelaskan bahwa dia sudah mempelajari bahasa pemrograman sejak berumur 14 tahun. Dan di saat itulah dia menemukan Darknet. Darknet adalah sebuah tempat internet di dalam internet yang hanya bisa diakses sebagian orang. Di dalam Darknet, Benjamin memiliki satu orang hacker yang sangat dia banggakan, yaitu MRX. MRX memiliki 3 aturan. Yang pertama, no system is safe atau tidak ada sistem yang aman. Yang kedua, I am for impossible, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, fun and cyberspace in madspace, artinya bersenang-senanglah di dunia maya dan di dunia nyata. Singkat cerita, Benjamin bertemu dengan orang yang disukainya di waktu sekolah, yaitu Mary. Mary kemudian mengatakan kepada Benjamin, jika Benjamin bisa mendapatkan soal ujian fakultas hukum, maka dia akan memberikan Benjamin uang senilai $100. Dan disinilah Benjamin berpikir bahwa ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan hati Mary. Kemudian malamnya Benjamin pun langsung pergi ke server utama kampusnya Mary. Dengan begitu mudahnya, dia dapat meretas sistem di sana. Namun, di saat dia ingin masuk, ternyata sudah ada penjaga di sana. Alhasil, si Benjamin pun langsung dibawa ke kantor polisi, dan dia dihukum untuk melakukan pelayanan masyarakat selama 50 jam. Dan disinilah semuanya dimulai, di mana dia bertemu dengan Max. Kemudian Max mengundang Benjamin ke sebuah pesta. Di sana, dia memperkenalkan Benjamin dengan 2 temannya, yaitu Stephen dan juga Paul. Dikarenakan Stephen dan Paul meragukan kemampuan Benjamin, maka Benjamin dengan amat sangat terpaksa membuktikannya dengan cara mematikan seluruh aliran listrik di seluruh kota. Nur Benjamin. Alhasil terjadilah kejar-kejaran antara mereka dan juga polisi. Tapi dengan begitu mudahnya mereka dapat lolos. Kemudian dari aksi itu terpikirkan oleh mereka untuk membuat sebuah markas dan juga nama untuk kelompok mereka seperti Anonymous atau Lovesick.
Anonymous dan juga Lovesick merupakan sebuah kelompok hacker terkenal yang menggunakan topeng sebagai penutup wajah mereka. Disinilah muncul sebuah ide untuk menggunakan nama Clay yang merupakan singkatan dari Clown Laughing at You, yang artinya badut-badut menertawakanmu, dan menggunakan topeng badut sebagai penutup wajah mereka. Kemudian Clay pun memulai aksi-aksi kecil mereka ke beberapa perusahaan-perusahaan besar di Jerman, dimulai dari badan-badan keuangan sampai ke perusahaan farmasi. Semua hanya demi kesenangan. Dikarenakan aksi itu, maka muncul rasa percaya diri yang berlebihan di dalam diri mereka. Hal ini menyebabkan mereka meretas apa dan siapapun, tanpa memandang status, gender, youtuber, psiko, bahkan sampai orang awam sekalipun. Dan dari sinilah popularitas Clay menjadi semakin tinggi. Namun, tujuan utama dari semua ini adalah apresiasi dari Mr. X. Akan tetapi, MRX sama sekali tidak peduli dengan mereka dan menganggap bahwa Clay hanyalah para pemain kecil. Karena merasa kecewa dengan MRX, mereka pun memiliki sebuah rencana yang begitu besar, yaitu meretas server BND atau Badan Intelijen Federal Jerman. Singkat cerita, mereka pun memulai aksinya. Diawali dengan ke tempat pembuangan sampah atau dokumen tak terpakai di BND untuk mencari data salah seorang pegawai di sana. Setelah menemukannya, mereka pun mengirim sebuah link phishing kepada pegawai di sana, yang mana ternyata link itu berhasil diklik dan memberikan akses kepada mereka. Setelah itu mereka langsung pergi ke gedung BND untuk meretasnya dari dalam. Singkat cerita, mereka pun berhasil meretas BND dengan sangat cepat, yaitu dalam waktu 2 menit 23 detik. Namun, keesokan harinya mereka dikagetkan dengan berita kematian Krypton. Krypton adalah salah satu anggota Pren. Pren adalah salah satu kelompok hacker yang paling dicari oleh Europol. Dan Pren ini memiliki 4 anggota, yaitu Sekdet, Talbot, Krypton, dan yang terakhir masih belum diketahui. Dan Clay lah yang disalahkan atas kematian Krypton, karena merekalah yang meretas gedung BND. Ternyata kematian Krypton itu disebabkan oleh Benjamin yang secara diam-diam mencuri data terenkripsi dari server BND yang berisikan anggota-anggota rahasia BND. Salah satunya adalah Krypton yang bergabung dengan Pren yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi tentang Pren. Kemudian tanpa sengaja data yang dicuri oleh Benjamin tadi dikirimnya kepada MRX. Dan dari sinilah mereka sadar bahwa MRX adalah salah satu anggota Pren. Dari sini muncullah ide mereka untuk menjebak MRX dan juga Pren, lalu menyerahkan mereka ke Europol. Dan sebagai gantinya, mereka ingin dibebaskan dari semua tuduhan. Kemudian Benjamin mencoba menghubungi MRX dan mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan Pren. Tapi sebelum diterima menjadi anggota Pren, Benjamin diberi tugas oleh MRX untuk meretas Europol. Dan disinilah mereka mempunyai sebuah rencana untuk menjebak MRX, yaitu dengan membuat sebuah jaringan tiruan yang sama dengan jaringan Europol. Sehingga di saat MRX masuk ke jaringan itu, Benjamin akan mendapatkan akses ke komputer MRX dan mengetahui identitas asli MRX yang sebenarnya. Tapi sebelum itu, Benjamin membakar terlebih dahulu rumah neneknya agar tidak meninggalkan bukti apapun bagi Pren. Keesokan harinya mereka pun mencoba untuk mencari cara agar dapat meletakkan jaringan tiruan tersebut ke dalam kantor Europol. Namun mereka telah melakukan berbagai cara untuk masuk, termasuk melalui jalur bawah tanah sampai tangan si Mac tertusuk oleh sebilah paku. Namun tetap tidak berhasil. Tetapi ternyata Benjamin secara diam-diam pergi sendirian ke Europol dan menyamar sebagai salah seorang visitor, hingga akhirnya dia pun berhasil memasang jaringan tiruan tersebut.
Kemudian MRX memberikan kode akses ke Benjamin untuk masuk ke ruang pribadinya di Darknet untuk melakukan serah terima dengannya. Namun ternyata MRX sudah mengetahui rencana Benjamin untuk menjebaknya, hingga pada akhirnya identitas Benjamin lah yang diketahui oleh MRX. Karena kode akses yang diberikan MRX kepada Benjamin tadi ternyata adalah IP transmitter. Alhasil terjadilah kejar-kejaran antara Benjamin dan juga Pran, dan untungnya Benjamin bisa berhasil selamat. Namun setelah dia pulang ke tempat persembunyiannya, betapa terkejutnya dia melihat teman-temannya telah tewas dibunuh. Hal itulah yang menyebabkan Benjamin menyerahkan diri ke Europol dan menginginkan perlindungan saksi. Dan kemudian Hani pun berkata, "Apakah rencanamu?" Dan Benjamin pun mengatakan bahwa dia akan menyerang titik lemah MRX, yaitu harga dirinya. Lalu dia masuk ke dalam Darknet dan menyamar sebagai MRX, lalu mengatakan kepada seluruh orang yang ada di Darknet bahwa dia adalah mata-mata negara dan bekerja sama dengan pemerintah. Tentu saja hal itu membuat MRX yang asli marah dan secara tidak sengaja menggunakan kode akses yang diberikan oleh Benjamin. Alhasil, posisi MRX diketahui dan langsung ditangkap oleh kepolisian. Tetapi masalahnya tidak sampai di situ. Si Hani merasa ada yang aneh dengan cerita si Benjamin. Kemudian Hani pun pergi untuk mencari informasi tentang Benjamin, termasuk mendatangi dokter yang menangani keluarga Benjamin. Dan dari semua informasi yang Hani kumpulkan diperoleh sebuah kesimpulan bahwa ternyata si Benjamin memiliki penyakit skizofrenia. Untuk kalian yang tidak tahu apa itu skizofrenia adalah sebuah penyakit yang hampir mirip dengan kepribadian ganda. Namun, penyakit ini lebih parah lagi, yaitu penderitanya tidak dapat membedakan mana yang kenyataan dan mana yang bukan. Dan penyebab ibunya bunuh diri ternyata bukan karena sama film Suara Hati Seorang Istri, tetapi karena ibunya itu memiliki 4 kepribadian ganda dan penyakit ini ternyata bisa diturunkan ke anaknya. Hal itu dibuktikan dengan adanya luka tusukan paku yang kata si Benjamin tadi tangannya si Mac yang tertusuk paku, tetapi ternyata luka itu ada di tangannya si Benjamin. Dan dia mengatakan bahwa rumah neneknya itu telah dibakarnya. Namun ternyata setelah si Hani mendatangi rumahnya, rumah itu dalam kondisi yang amat sangat baik. Tidak ada yang terbakar sedikit pun. Ohne Tobi. Du bist Paul. Jede Aktion, das warst du. Rotzer, braucht einen Namen. Wie ein MX. Fuck! Namun, jika kalian percaya bahwa si Benjamin memiliki kepribadian ganda, berarti kalian sama bodohnya dengan saya. Karena di akhir scene film ini kita akan diperlihatkan Benjamin, Mac, Stephen, Paul, dan juga Mary sedang berdiri di sebuah kapal. Dan ternyata mereka masih hidup serta nyata adanya. Dan si Benjamin ini ternyata tidak memiliki kepribadian ganda atau penyakit skizofrenia. Dan disinilah kita mulai flashback lagi, yaitu ternyata mereka sudah menyusun rencana agar si Benjamin terlihat seperti memiliki kepribadian ganda, mulai dari membuat cerita-cerita yang sedikit dikarang dan dilebih-lebihkan dan sebagiannya nyata, hingga memaku tangan si Benjamin agar dia dapat meretas program pelindungan saksi, dan ceritanya pun selesai. Nah, oke, jadi sampai di sini untuk alur cerita film WMI yang benar-benar memiliki alur yang tidak bisa ditebak. Bukan seperti film di Indosiar Suara Hati Seorang Istri yang endingnya pasti gitu-gitu aja. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah hati-hatilah dalam bertindak, karena setiap tindakan atau perbuatan
Sekecil apapun itu, pasti akan ada konsekuensinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe karena saya butuh subscribe untuk bisa aktifin akses.